Sebelum kita jauh membaca hadis-hadis yang ada di sini, tentu sangat alami seseorang di antara kita pada saat hidup di muka bumi ini Allah karuniakan rasa cinta. Kita suka sama orang. Dan itu semua orang pasti mengalaminya. Ada orang yang dia sangat cintai, dia sayangi, gitu kan. Dan dia takut kehilangan. Itu biasa. Nabi SAW pada saat ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, siapa orang yang Anda cintai? Kata beliau, Abu Bakar. Beliau sebutkan. Padahal ucapan Nabi SAW ini akan menjadi sebuah hukum di tengah-tengah umat. Beliau bisa mengatakan misalnya, saya mencintai semua muslim. Tapi tidak, Nabi SAW sebutkan seseorang. Abu Bakar, kata Amr. Ya. Pertama beliau mengatakan Aisyah. Padahal ada istri Nabi yang lain, tapi beliau sebutkan Aisyah. Kemudian ditanya, enggak ya Rasulullah, kata Amr, dari kalangan laki-laki. Maksudnya Amr bin As ini melihat muamalahnya Nabi luar biasa. Kalau ketemu sama dia santun, ramah, bersahabat sekali gitu. Amr bin As saking melihat muamalah Nabi yang lembut begitu, dia mengira dia orang yang paling dicintai. Maka dia ingin bilang di depannya para sahabat yang lain, seakan-akan ya Rasulullah, siapa yang Anda cintai? Dari kalangan laki-laki. Dia pikir namanya akan disebutkan. Maka kata Nabi SAW, Abu Bakar. Lalu dia penasaran, siapa lagi Rasulullah? Umar. Siapa lagi Rasulullah? Uthman. Siapa lagi Rasulullah? Ali. Terus begitu. Sampai Amr bin As ini datang nomor 11 atau nomor 12 itu. Tapi yang jelas, ada berarti orang-orang yang Nabi SAW cintai. Dan pertanyaannya apa? Siapa orang yang paling Anda cintai? Nabi aja begitu, kita juga begitu. Biasa gitu, mencintai orang. Hanya saja cinta ini ada batasan yang harus kita tahu. Beberapa poin yang harus disadari tentang masalah cinta. Yang pertama, jangan melampaui batas. Dalam arti kata melampaui batas ini, sampai akhirnya orang yang kita cintai kalau melakukan pelanggaran agama, kita nggak tegur. Terlalu cinta sama istri atau pada suami, biar melanggar, udah deh nggak usah diingatin. Gitu kan. Ini keliru. Atau terlalu cinta pada anak, anaknya melakukan kemaksiatan, dia nggak mau luruskan. Bahkan dibela. Narkotika, udah ini, udah itu, tetap aja dibiarin. Maksudnya tidak usah dipenjarakan, tidak usah dihukum, segala macam. Enggak. Yang benar adalah biarkan merasakan hasil atau akibat daripada perbuatannya supaya dia kapok kan gitu. Itu penting. Jadi tidak boleh melampaui batas. Gitu kan. Karena semua sesuatu, segala itu kalau sudah melampaui batas, otomatis akan merusak sesuatu itu. Ada orang juga kadang-kadang melampaui batas dengan kecemburuan misalnya. Ini berbahaya sekali. Akhirnya dia tidak bisa mengontrol itu. Dan kecemburuannya melampaui batas, membuat pasangan malah tidak nyaman. Sebatas normal, kalau terjadi pelanggaran agama, misalnya istri tiba-tiba terbuka auratnya depan orang laki-laki dan kita merasa cemburu, itu normal. Atau dia berkontek-kontekan sama laki-laki yang bukan mahramnya, normal saja. Atau misalnya suami berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istri, bukan saudara, bukan saudarinya, bukan ibunya, dan seterusnya. Lalu ngomong yang tidak, sudah jelas menjurus kepada zina atau perkataan yang tidak baik, maka wajar cemburu. Tapi bukan cemburu misalnya karena kurangnya waktu, ya, atau cemburu dengan kurangnya perhatian. Mungkin kita cari udzur buat pasangan kita. Mungkin dia sedang ada kesibukan, mungkin sedang ada masalah, gitu kan. Itulah yang terjadi di kalangan para salafus saleh. Mereka mencintai iya. Tapi para istri Nabi, ummahatil mukminin sangat faham. Pada saat Nabi SAW harus pergi berperang, sekian lama nggak pulang, sebulan nggak pulang, 3 minggu nggak pulang. Mereka harus memahami bagaimana Nabi SAW membagi malam di para istri-istri yang lain. Padahal mereka sangat membutuhkan Nabi sebagai suami. Tapi kena hukum Allah. Maka mereka bisa mengontrol itu. Bagaimana tidak melampaui batas dalam masalah seperti ini. Mereka tahu agama harus didahulukan. Seperti itulah. Maka harus hati-hati. Karena kalau tidak kontrol ini jadi masalah juga. Ada orang karena membiarkan kecemburuan buta, sehingga akhirnya membuat tembok pun dicemburui. Pasangannya berdiri di dekat tembok, kamu kenapa berdiri di sini? Pasti ada kenangannya tuh. Kan jadi masalah. Karena cemburunya buta, bukan pada tempatnya gitu kan. Atau kenapa kau suka bawa saya ke restoran ini? Pasti ada sesuatu nih. Padahal orang niatnya baik. Dan itu akhirnya merusak hubungan. Banyak sekali rumah tangga rusak karena cemburu buta. Nggak benar, bukan pada tempatnya. Jadi cinta itu, pertama tidak boleh melampaui batas. Gitu kan. Yang kedua harus karena Allah kita mencintai dan kita membenci karena Allah. Harus karena Allah. Maksudnya gini, kita mencintai pasangan kita mencintai teman kita, pekerjaan kita, karena memang semua ada di situ kebaikan yang Allah ridhoi. Dan kita membenci karena Allah, artinya kita membenci perbuatan-perbuatan salahnya. Walaupun kita cinta sama dia, tetap kita benci perbuatannya. Karena itu diharamkan dalam agama. Jadi nggak boleh cinta membutakan kita. Maka ini harus karena Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan,
Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah. Dia tidak kasih pun karena dia tahu ini kalau dia kasih berbahaya misalnya. Maka dia telah menyempurnakan imannya. Sempurna imannya. Maka cintai istri, cintai suami, cintai anak, cintai orang tua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga nanti akan tahu di situ, dengan cinta karena Allah ini, yang kita jadikan target adalah pahala. Indah sekali kan orang kalau saling mencintai suami istri karena mengejar ridha Allah. Maka apalagi nih, saya sebagai suami akan berikan kepada istri. Istri juga akan mengatakan, apalagi nih yang saya harus kejar pahala dari suami saya. Pulang belanja sama-sama, suami lagi angkat kresek, istrinya bantu. Istri lagi bantu, saling memberikan gitu kan, pahala. Bukan malah digoda oleh syaitan. Suaminya angkat, nah kesempatan biarin aja dia diangkat gitu kan, misal. Atau apalah, istrinya angkat, oh apa saya kasih uang bulanan, angkat aja, ini kan pekerjaan kamu. Enggak. Mereka saling dukung-mendukung. Ada hadis Nabi SAW masalah itu kan. Semua Allah jadikan sedekah. Bahkan engkau membantu seseorang saudaramu naik ke tunggangannya. Atau mengangkat barang kebutuhannya ke tunggangannya. Itu semua sedekah. Maka ada hal seperti ini yang lahir kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, nanti akan Allah siapkan mimbar di hari kiamat. Bercahaya, para nabi-nabi pun cemburu dengan mereka. Ya, nabi-nabi dan para syuhada cemburu, tapi sini positif ya. Ghibtah, bukan hasad, bukan iri. Tapi sesuatu yang positif. Kayak kagum lihat bagaimana ada mimbar dekat arsy-Nya Allah bercahaya. Di atasnya ada orang-orang bercahaya semuanya. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa mereka? Allah menjawab, kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang saling mencintai karena aku. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan mereka yang saling mencintai karena Allah. Jadi memang ini karena Allah semuanya. Gitu kan? Makanya pada saat ada pasangan yang sudah kita ingatkan bolak-balik tentang hukum Allah, gak boleh lo harus pakai hijab, gak boleh lo harus sholat, gak boleh lo harus begini. Dia gak mau dengar. Sudah sekian lama kita bertanya, sudah. Berarti kita benci dia karena Allah, kita tinggalkan. Gak boleh kita habiskan umur pada orang yang tidak mau dekat kepada Allah SWT. Sudah selesai, tapi kita berikan batas waktu. Berdoa, berikhtiar, kita muhasabah, kita bertobat kepada Allah mungkin sebab dosa kita. Tapi kalau tetap saja ngotot, ya sudah. Jangan dihabiskan umur dengan orang-orang yang tidak akan bantu kita dalam ketaatan gitu kan. Harusnya kita perbaiki keadaan. Ini contoh-contoh saja. Jadi kita mencintai, membenci karena Allah SWT. Ingat selalu hadis, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, dia telah menyempurnakan agamanya gitu kan. Maksud dalam hikmahnya di sini, kalau kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat mereka meninggal dunia pun, kita akan ridho. Nggak ada masalah begitu. Karena kita tahu yang telah mengambilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptanya. Kita pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi semuanya. Harta, keluarga, pokoknya apa yang Anda bilang, aku ikuti semua. Kecuali diriku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak bisa ya Umar. Sampai dirimu pun harus lebih kau cintai aku daripada dirimu. Jadi walaupun dirimu nggak suka, tapi kalau aku larang, kau harus tinggalkan. Atau aku perintahkan, kau harus kerjakan. Maka Umar tundukkan kepalanya sejenak, lalu angkat kepala sambil mengatakan, sekarang ya Rasulullah, saya mencintai Anda melebihi semuanya. Kata Nabi, sekarang hai Umar, baru benar imanmu gitu. Maka memang kita harus mencintai karena Allah dan Rasulnya di sini, karena agama. Maka itu berhubungan dengan masalah cinta.